Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada saat ini marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Idama na jongjong do au dijoloni pitui manuk tuhi. Ia adong na tumangihon suaraku dohot mangukap pitui. Bongot maau tu ibana. Mangan maau rap dohot ibana, jala ibana rap dohot au. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian melihat lukisan terkenal karya William Holman Hunt yang berjudul The Light of the World? Lukisan tersebut menggambarkan Yesus yang sedang mengetok pintu yang tertutup dan penuh semak. Mungkin kita pernah melihat lukisan tersebut. Dan jikalau kita perhatikan lukisan tersebut dengan baik-baik, ada yang menarik dari gambar tersebut, bahwa pintu tersebut sebenarnya tidak memiliki gagang di luar. Pelukisnya sengaja membuat pintu tanpa gagang, karena pintu tersebut ingin melambangkan hati manusia yang hanya bisa dibuka dari dalam. Inilah pesan dari lukisan karya William Holman Hunt, di mana Tuhan mengetok, tetapi manusia harus merespon dan membukakan pintunya. Pesan dari lukisan tersebut adalah juga pesan dari ayat kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat kita hari ini sebenarnya ingin ditujukan kepada jemaat Laodikia atau Asia Kecil, yang pada waktu itu terkenal dengan kekayaannya, kemakmurannya secara ekonomi. Namun secara rohani mereka dianggap suam-suam kuku. Mereka mulai menjauh dari Tuhan dan miskin secara rohani. Meskipun demikian, ayat ini ingin menggambarkan Yesus yang murah hati, yang selalu setia meskipun ia selalu ditinggalkan oleh manusia. Istilah aku berdiri di muka pintu dan mengetok ingin menunjukkan Yesus berada di luar pintu atau hati manusia, yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang telah renggang. Tuhan tidak memaksa masuk, namun ia terus memanggil dengan kasih. Dan jikalau ada yang membuka pintu itu, berarti menandakan akan adanya pertobatan manusia, pemulihan relasi, dan persekutuan kembali dengan Tuhan. Istilah berikutnya dalam ayat ini adalah aku makan bersama-sama dengan dia. Dalam budaya Yahudi, makan bersama adalah tanda akan adanya persahabatan, penerimaan, keintiman, dan persekutuan damai. Jadi dari istilah ini, Yesus bukan hanya ingin masuk sebentar saja, tetapi ingin memulihkan hubungan yang dekat dengan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan firman Tuhan ini maka kita dapat melihat keinginan Tuhan kepada manusia agar manusia tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Ayat ini adalah undangan bagi kita yang telah menjauh dari Tuhan untuk dipulihkan. Dengan sikap hidup rohani yang mulai dingin, dan banyaknya kesibukan yang kita jalani, tanpa sadar kita telah menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, dengan firman Tuhan ini, marilah kita jadikan ayat ini sebagai undangan untuk membuka pintu hati kita, supaya kita dipulihkan dan bersama-sama kembali dengan Yesus untuk makan bersama. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami selalu Tuhan,
Sebagai manusia yang penuh dengan kerapuhan, kami sering jauh dari Engkau ya Bapa. Kami sering meninggalkan Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau kuatkan, dan melalui firman-Mu ini Engkau menegur kami dan mengundang kami Tuhan, supaya kami selalu membuka hati pintu kami untuk menerima Engkau ya Bapa. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini sedang beraktivitas, atau juga yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau berkati dan sembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Shalom. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati.